Inna ilaina thumma inna alaina hisab. Baca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hitunglah semua amalku, hisablah aku dengan hisab yang yasir, yang mudah. Sebab hari itu hari yang menegangkan, melebihi sakaratul maut. Di dalam hidup kamu nanti hari yang menegangkan itu salah satunya adalah sakaratul maut. Tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, yang paling menegangkan itu adalah hisab. Karena semua amal kita dihitung satu persatu. Manusia itu berbaris. Kadang Abi itu kalau lagi mikirin gitu, takutnya, Masya Allah. Gak ada manusia yang lolos dari hisab, semua akan hisab. Kecuali kalau dia matinya mati syahid. Syahid itu lolos dari hisab. Enak kalau mati syahid. Tapi untuk mendapatkan predikat syahadah sekarang ya ada sih kesempatan, tapi ya berat. Ahlul Badri ya. Ahlul Badri itu 313 sahabat Nabi. Ahli Badar itu lolos saja sudah. Semua digiring di pos hisab, ngantri seluruh manusia minal awwalina wal akhirin, dari awal sampai la majmu'un, mereka dikumpulkan ila miqat, menuju sebuah miqat, perbatasan yaumim ma'lum, di hari yang mereka semua sudah tahu bahwa hari itu adalah hari hisab. Persiapan kamu, wah apa nih hisab nih, saya ditanya sama Allah. Ya keringatnya sudah luar biasa itu, sudah keringat karena panas, matahari 1 mil. Di samping itu ketakutan kamu, ketakutan itu kan akan bisa mengeluarkan keringat. Kalau lulus hisabnya, ya makanya ada ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang ya'mal, mengerjakan, mithqala dzarratin, 1 mithqal kebaikan, khairan yarah, maka dia akan melihat. Jadi kecil apapun perbuatan kamu di dunia akan kamu lihat kelak di akhirat. Dan perbuatan salah, dosa sekecil apapun yang kamu kerjakan, kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kamu pun akan. Jangan macam-macam sama akhirat. Akhirat itu bukan sesuatu yang harus digampang-gampangin. Kenapa orang pada nggak ingat akhirat? Karena jarang diceritain begini-begini ya. Sehingga wajar kamu nggak pernah ingat akhirat. Kerjaan, duit. Dan wajar kalau orang tua kamu juga nggak mikirin akhirat. Pernahkah orang tua kamu nasihatin tentang surga, tentang neraka? Nah, sholat biar ayah ibu di neraka, neraka tuh panas, surga tuh enak. Itu penting tuh ceritain begitu sama anak-anak. Jangan nanti kamu jadi apa? Ini kamu ngedidik anak-anak jangan begitu terus. Begitu iya. Abi kan sehari-hari ngomong gitu kan sama kamu. Motivasi kebanyakan dunia kan. Kamu kelak kalau bahagia, pengen susah, selalu Abi ngomongin begitu. Nggak pernah lupa Abi. Masa depan kamu tatkala masih hidup di dunia pun dari sekarang diberesin. Biar di dunia itu berhasil. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah sering-sering memberikan nasihat kepada anak-anak nanti tentang akhirat. Akhirat itu dimulai dari kapan? Dari sakaratul maut kamu. Kamu akan melihat 60.000 malaikat yang mengelilingi kamu ketika kamu itu hendak dicabut nyawanya. Kamu akan melihat dengan mata kepala, ya ainil basar. Matanya jelalatan masalah sini. Lihat di video-video tuh, ngeri-ngeri ya. Belum sampai matinya, belum di dalam kubur, belum al-ba'tsu, kebangkitan, belum. Perjalanan tuh panjang banget ya kamu itu. Kamu ya perjalanan panjang. Sampai berapa puluh ribu tahun, berapa juta tahun itu. Jadi jangan kamu anggap perjalanan kamu itu tuh sekarang aja. Kamu harus ingat. Kayak kalau nggak pernah kamu mengingat akhirat, kegelisahan kamu,
hanya kamu ingatkan tentang urusan-urusan dunia, maka kamu akan selalu ngegampangin persoalan maksiat. Al-jur'ah, berani terus sama maksiat. Ya kamu nggak mikir nasib kamu di akhirat bagaimana, karena masing-masing loh, ya masing-masing di akhirat tuh. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuhun. Setiap orang pada hari itu mikirin dirinya masing-masing. Hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ayahnya, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Jadi nggak pengen ngakuin dia istri saya tuh. Di akhirat tuh nggak ngakuin dia anak saya tuh, takut sih soalnya. Mikirin diri sendiri aja udah dahsyatnya luar biasa, apalagi itu sohibah. Sohibah itu siapa? Istri. Wa sohibatihi, apalagi ini istri, bikin beban saya aja nih. Maka lari, nggak pengen berdampingan sama istri. Kalau masih di dunia kan masih pengennya ngumpul nanti kamu sama istri sama anak, tapi ketika di akhirat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi, likulli imri'in, setiap orang, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, semua punya perkara-perkara dahsyat, yughni, yang membuat dia nggak butuh sama orang lain, lagi mikirin diri sendiri. Amal saya pernah buat dosa sama anu, pernah buat ini sama ini, pernah ini, wah pikirannya tuh mikirin dosa semua sih. Saya harus banyak bekal sebelum dijemput. Kamu sebelum pulang kampung harus banyak apa? Bekal. Jadi kamu ngaji begini tujuannya sebenarnya untuk mencari apa? Bekal. Perbanyak mikirin begitu tuh, nah. Ya, biar hati kamu lama kelamaan jadi bening. Jadi nggak berebut perempuan, contoh, nggak berebut duit, nggak berebut harta, nggak berebut jabatan, bahkan jabatan buat kamu aja deh, harta buat kamu aja deh. Yang jadi ketua sih kamu jangan saya kerja ketua tuh hisabnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi Amirul Mukminin, bukannya senang, emosi, marah. Lebih-lebih para sahabat-sahabatnya pada lari dari Umar. Umar diangkat, pengen ngangkat sahabat sebagai menteri, mereka pada lari. Nambah marah. Kalian lari dari saya. Kalian membiarkan saya menanggung tanggung jawab dan beban ini. Karena nanti akan dipertanyakan. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, lebih-lebih pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum, setiap dari kalian, ra'in, punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Sekarang enggak, rebutan. Kamu mungkin belum waktunya, tapi ada suatu ketika nanti, wal'iyadzubillah, di generasi kita yang berebut jabatan. Jadi DPR, jadi bupati, camat, sampai kubu saja rebutan. Presiden. Ada dua kemungkinan orang yang rebutan jabatan. Dua kemungkinan sudah coba. Yang pertama, dia haus akan dunia. Yang kedua, dia menganggap dialah satu-satunya orang yang bisa memperbaiki semuanya. Maka niat yang kedua yang bagus. Paham? Kalau bukan saya yang memimpin, kamu harus percaya begitu. Kalau bukan saya yang jadi presiden, kalau bukan saya yang jadi bupati, kalau bukan saya yang jadi pimpinan, kok mereka yang jadi pimpinan? Wah, lebih kacau nanti. Orang-orang jorok, orang-orang kotor, secara manajemen amburadul, korupsi di mana-mana. Saya yang harus jadi pemimpin. Ini hebat nih.
Paham gini? Hebat. Tapi kalau tujuannya saya yang harus jadi pimpinan, saya yang harus jadi presiden, awas, hati-hati. Umar bin Khattab, ada satu orang yang kelaparan saja dia takut, Umar. Umar bin Khattab, ada yang meninggal dunia itu udah pusingnya bukan main. Apalagi ini, yang kelaparan banyak, yang apa banyak. Tapi nggak usah jauh-jauh ke jabatan. Seumuran kamu juga emang harus mikirin hal-hal yang kaitannya sama akhirat. Nanti kalau saya dihisab bagaimana? Saya dikasih amanah, saya dikasih tanggung jawab. Kalau saya khianat sedikit saja, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya, saya akan bakal melihat amal saya ini. Ya. Jadi kamu pahami perjalanan kamu hidup di dunia tuh, kan? Sebelum kamu ada di dunia, dan kelak pun kamu nggak ada di dunia lagi. Kan dulu tahun berapa? Tahun ketika Abi lahir, 87, kamu di mana? Nggak ada kan, nggak wujud. Kamu nggak kenal orang tua kamu. Raffi nggak nyadarin dia orang Ciamis. Tio nggak nyadarin dia orang Tegal. Nggak nyadar sudah. Ayahnya siapa, ibunya siapa, kerjaannya siapa, nggak nyadar. Sampai masa masih bayi pun nggak nyadar. Sadar kan sekarang. Nah, kelak pun setelah kematian pun sama. Semua orang tuh akan ngerasain. Setelah keluar dari dunia, kamu betapa berharganya menganggap pahala itu betul-betul poin bagi kamu. Ya Allah, sia-siain banget waktu saya nggak nyari pahala banyak. Sia-siain banget waktu saya untuk mengejar dunia. Saya banyak menyia-nyiakan waktu untuk mencari dunia, mencari ilmu demi tujuan dunia. Man talab man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu, apapun ilmunya, nakirah, man ta'allama ilman, bukan man ta'allamal ilma, bukan. Man ta'allama ilman. Siapa yang belajar ilmu, mau Quran, mau hadis, mau nahwu, mau shorof, mau matematika, mau bahasa Inggris, siapa yang belajar tentang ilmu yang harusnya mempelajari ilmu ini untuk akhirat, kok la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya illa kecuali liyusiba bihi 'aradad dunya. Dalam pencaharian ilmu tersebut dia niatkan untuk menggapai pundi-pundi dunia, ijazah, kerjaan, nanti habis ini jadi apa, lam yajid, ya, raihatal jannah. Orang semacam ini jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun enggak. Jadi belajar apapun tuh harus lillahi ta'ala, anak-anak. Mau belajar agama lillahi ta'ala, belajar umum lillahi ta'ala. Kalau sampai belajar agama kok diniatkan biar saya nanti dihormati, jadi ustadz, punya panggung, amplopnya banyak, orang-orang ciuman saya bolak-balik, saya datang, semua orang pada berdiri menyambut kedatangan saya. Man sarrahu ayyatamathala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang kedatangannya disambut berdiri oleh orang-orang, tempatnya di neraka. Lebih-lebih kamu belajar ilmu agama tujuannya untuk itu semua. Belajar hadis, belajar Quran, belajar tafsirnya, belajar mustalahul hadis, belajar Alfiyah Ibnu Malik. Tujuannya biar jadi ustad. Gak apa-apa, saya pengen jadi anak soleh aja itu, yang bisa mempraktekkan ilmu dan memanfaatkan ilmu untuk saya, untuk keluarga, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau diawali untuk tujuan, nanti saya jadi ini, nanti kayak Abi misalnya,
dapat uang, dapat ini, punya mobil, punya pondok, punya ini. Dunia apa akhirat tujuan begini? Kamu nggak bakal mencium aroma surga. Meskipun berkopiah, meskipun ngajar ngaji, meskipun dipanggilnya kiai ustad, tapi hati kamu dipenuhi dengan ya, keinginan dunia ketika mencari ilmu. Biar A, biar B, biar C. Wis nggak bakal cium. Mau ilmu akhirat, mau ilmu dunia. Berarti belajar ilmu dunia pun jangan sampai kamu kepikiran kerja, anak-anak. Belajar saja sudah. Bahasa Inggris belajar. Itu harus. Matematika belajar. Harus karena Allah loh. Harus karena akhirat. Gimana caranya bahasa Inggris akhirat? Harus banyak diceritain tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tentang hisab, tentang sakaratul maut. Sehingga kamu takut kepada Allah. Takut sama Allah, takut sama akhirat. Sehingga kamu ngelakuin kewajiban-kewajiban. Salah satunya adalah mencari ilmu agama nih. Wajib, fardu ain, fikih, akhlak, tauhid. Di situ pun ada kewajiban kamu untuk dakwah. Kalau saya dakwah, orang pada ikut, pahala tuh. Saya di dunia nggak pengen nyanyiin waktu, saya pengen memperbanyak pahala. Biar nanti ketika saya mati, poin-poin pahala itu udah banyak. Fatazawwadu, berbekalah di dunia. Untuk apa? Pesangon pulang di akhirat. Saya ajak teman-teman, ayo sholat, ayo ini, ayo ini, ayo ini. Ada yang nggak percaya, pakai ilmunya kita. Ayo ini ilmu Quran tuh begini. Dengan kita menjadi orang pinter tuh, dakwahnya enak. Jadi pinternya kita itu bukan karena pengen disuluki sebagai orang pinter. Tapi pinternya kita, tafsirnya Qurannya itu biar menjadi i'jaz, penguat bagi orang-orang yang ngerengkel, ngeyel. Kan yang didakwahi kita nih, orang-orang jahiliyah, ada yang bloon, ada yang pinter anak-anak. Paham ya? Gak mau sholat, pinternya orang padahal cerdas. IP-nya 4. Tapi ini orang ngeyel, baik ngomong dunia. Ngomong akhirat tuh ngeyel, baik. Disuruh sholat, apa sih manfaatnya sholat saya nggak? Nah, ini butuhkan kamu dalam dakwah nih pinter. Paham ya? Pinter, cerdas, kerjaannya zina, baik. Dibilangin sama kita nggak boleh zina, kata Al-Quran itu wala taqrabu zina, nggak boleh zina. Kalau kita ya kalah pinter, ntar dulu, Mas, alumni pesantren, apa salahnya orang berzina? Saya suka, dia suka, kita nggak saling dirugikan. Apa kamu kalau bodoh jawabannya apa ya? Jawabannya apa? Bingung kan? Yang ada, iya juga ya. Parah kan kalau begitu? Pinter itu penting, maksudnya belajar ilmu wajib penting, tapi belajar tafsirnya, belajar mustalah hadisnya penting begini. Kalau kamu sudah merasa banyak pahala dari pengikut-pengikut kamu, mau dia ngelak, mau enggak, yang penting kaum kamu gitu tuh. Kamu nambahin pahala lagi. Dakwah di Amerika, belajar bahasa Inggris. Bukankah belajar bahasa Inggris bisa jadi akhirat? Belajar bahasa Inggris. Siapa yang berdakwah kepada orang-orang yang itu tuh. Masuk Islam gara-gara saya. Wah. Luar biasa pahala saya bagaimana ini. Mikirin begitu. Diterima enggak urusannya Allah. Tapi seorang mukmin harus banyak ngayal begitu. Surga nih, surga nih. Padahal sih neraka calonnya. Tapi ngayal begitu surga gitu. Terus enggak apa-apa, sudah bagus. Yang penting yang ada dalam hayalan kita. Kalau saya mengislamkan dia, viral nih. Paham kan? Terkenal nih. Dunia apa akhirat? Nah, dunia. Surga atau neraka begini? Ayo diskusi tentang agama. Kita belajar bahasa Inggris, kita menang. Apa yang ada dalam pikiran kita? Di video viral yang lihat sampai 4 juta orang, yang ngelik sampai ini, seneng saya, namanya terkenal nih, gede nih, besar nih, amplopnya kelihatan nih, dihormati orang nih, saya kemana-mana digampangin nih.
Kalau terkenal kan di polisi digampangin, di rumah sakit digampangin. Nggak kayak kamu kan, BPJS yang ngantri sampai jam 7 malam. Tapi kalau orang terkenal, beda lagi. Nah, tujuan kamu dakwah kok seperti itu. Neraka kamu sudah. Paham ya? Jadi belajar bahasa Inggris pun harus karena akhirat. Belajar apalagi fisika, biologi karena akhirat, bisa aja begitu caranya. Saya belajar biologi biar saya itu bisa menjadi tameng untuk kaum muslimin bagi penentang-penentang Islam. Anak itu lahirnya dari mana? Ketika 40 hari anak itu bagaimana? Ketika menjadi janin itu bagaimana? Ini terus belajar. Nah, ilmu kesehatan, dengan saya belajar ilmu kedokteran, kali aja ada pasien saya bisa dakwah, dia sadar gara-gara saya, pahala saya. Belajar matematika bisa anak-anak karena itu tuh. Tanggalan karena matematika. Hisab ada matematikanya. Rumusnya. Mengukur arah kiblat ada matematika, ada rumusnya. Menentukan waktu sholat ada matematikanya. Pinter lagi matematikanya, kamu segala macam pinter, dakwahnya lebih enak. Kalau hanya cuman rukun sholat ya kamu sih orang-orang kampung juga bisa ngimamin tahlil begitu mah. Syukur-syukur tuh pinter ya. Tapi jangan sampai mencari ilmunya demi tujuan untuk mendapatkan dunia, pengaruh dari masyarakat, pengaruh dari orang. Mau dianggap mau enggak, mau jadi follower saya, mau jadi hater saya, terserah. Saya dakwah. Saya mencari ilmu lillah, akan saya praktekkan untuk diri saya. Kelak kalau saya punya istri, untuk istri saya. Kalau punya anak, untuk anak-anak saya. Gitu. Syukur-syukur bermanfaat, berguna untuk masyarakat, nusa bangsa. Jadi haram kamu niat megang-megang kitab begini, tujuannya yang enggak tuh nggak boleh. Itu hadis. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradud dunya lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu apa aja, kecuali kalau man ta'allamal ilma ya. Kalau man ta'allamal ilma, alnya namanya al lil ahdid dhihni. Bisa jadi ilmu-ilmu tertentu. Tapi ini nakiroh sih. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, apa saja. Paham ya? Berarti mencakup semuanya. Mau boxer kayak mau ke akhirat, ditunjukkan ke akhirat. Paham kan? Ilmu perdukun, bisa ke ilmu perdukunan akhirat? Susah. Gimana caranya? Abi, boleh nggak saya pengen mencari ilmu permalingan? Tujuannya akhirat, gimana caranya? Wah, ya angel, aku udah muter-muter dingin. Ya, susah ya, angel. Angel kan begitu tuh, nggak bisa, nggak nyambung. Tapi kalau yang penting nyari, ya itu makanya. Nah, beda lagi dengan hadis tolabul ilmi faridotun, tolabu ilmin atau tolabul ilmi. Ada nakiro atau marifat? Marifat. Tolabul ilmi, mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa? Itu enggak semua ilmu anak-anak. Yang dimaksud wajib mencari ilmu itu ilmu di mana dengan ilmu itu saya kenal Allah. Saya mengenal tata cara beribadah kepada Allah. Tauhid, fikih, akhlak, 3 ilmu yang wajib fardu ain tuh. Selebihnya itu fardu kifayah. Jadi kalau kamu sudah mengetahui 3 ilmu cukup. Tapi awas di zaman sekarang, kamu cuma mengetahui ilmunya 3 saja. Nggak ngerti alfiyah, nggak ngerti imriti, nggak ngerti apa ya, dibloon-bloonin orang. Ya makanya kalau bisa selama masih muda ditinggiin ilmunya. Ketika sudah lulus pondok, kuliah anak-anak. S1 selesai, S2 bisaranin. S2 selesai, doktor S3, bangganya bukan main orang kampung, kamu naburin bunga di kuburan. Dia bukan naburin kehormatan sama kamu. Subhanallah, ini S2, S3, dokter,
Kan enak kalau dakwah terus di belakangnya ada titelnya tuh. LCMA. Tapi kan nggak ada titelnya, Surah Kalim Jazuli aja. Ikram Robbani, ya. SHMA, keren bisa. Jadi batuk saja orang takut sih. Gitu. Pada merinding semua orang. Paham kan? Kalau sudah pada merinding didakwai, sholat belum? Belum Pak dosen. Enak kan? Coba kamu titel gak punya, sarungan baik, kerjaannya nyari berkat terus. Rumah gubuk, mobil gak punya, motor gak punya, ontal-ontal sepeda baik, dagang tahu keliling. Terus dakwah aja. Sholat belum? Apa nakon-nakon? Kan begitu. Nggak ada wibawanya anak-anak. Jadi kenapa kita harus mencari ilmu tinggi itu? Mengangkat wibawa kita. Bukan ingin dihormati, bukan. Oke lah, mengangkat wibawa kita biar dihormati. Agar dengan dihormati tersebut biar masuk nasihat kita. Pahala jadi. Jangan berhenti sampai biar dihormati. Nama kita besar, terkenal. Jangan sampai di situ. Paham ya? Kita kuliah tinggi, wis sing penting dua ijazah, S1, S2, S3, S4, S-Gusuk. Yang penting punya ijazah. Paham kan? Dengan adanya ijazah ini orang tuh pada minder anak-anak. Kayak tanaman putri malu disentil tuh udah langsung pada sujud semua. Kan orang jahil begitu. Orang awam tuh begitu. Orang awam tuh silau dengan orang pakai mobil tuh silau. Kamu dakwah di panggung je, ya naiknya becak, ontal, pakai gotrok bisa. Beda nggak kalau yang datang pakai Alphard, digenjringin, sotola Alphard. Kita ngejeringinnya uang je, pakainya pit ontel, ngejeringinnya keder pengen ngejeringinnya, kiai pakai kan? Nggak apa-apa. Antara fakir kaya di hadapan Allah Azza wa Jalla sama apa enggak? Allah melihat kamu itu atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu atqakum, yang paling bertakwa. Tapi untuk mengelabui nih masyarakat yang juhala, paham juhala nggak? Yang jahil-jahil dan awam-awam nih pakai apa? Pakai haibah. Mobil padahal kamu nggak ada kenggo. Kan beda orang awam dengan orang berilmu punya mobil. Orang berilmu punya mobil tujuannya ke sana nih. Mas, beli mobil buat apa sih? Emang kita dinas? Beli. Pengen keluar kota? Enggak juga. Pajang wis nang arepan umah. Dengan adanya mobil di depan rumah, aku wong pada punten gitu. Hormat. Kalau ngomong sama kita nih hormat orang awam. Jadi orang awam tuh sering sekali silau dengan hal-hal yang kaitannya dengan material. Tujuannya punya mobil tuh mah biar kelihatan sama orang. Jangan berhenti di situ ya. Jangan berhenti ya. Biar kelihatan apa? Biar ketika ayah itu dakwah, orang pada dengerin. Kalau ayah nggak punya titel, bukan sarjana, bukan doktor, dakwah sambil minta uang di bis-bis misalnya. Atau saya dakwah sambil pakai batu upin-ipin misalnya. Manjur nggak kira-kira? Ditampaki uang kamu gitu. Paham nggak? Kamu juga nggak punya apa-apa tau. Mas, ayo sholat. Wow, pasti itu. Tapi beda ketika kamu jadi bos kan. Karyawan, nggak sholat awas. Spontan mereka bawa sejadah ke tempat wudhu. Ada pengaruhnya nggak? Ada. Tapi jika kamu jadi karyawan, OB pisan. Bos, sholat. Kira-kira besok kamu masih kerja nggak? Enggak. Pasti dikeluarkan itu. Pecat dengan tidak hormat. Bisa nguntap kenyataan. Beda pengaruhnya. Abi bukan ngajarin kamu cinta dunia. Bertujuanlah karena apa? Akhirat. Selain itu kamu punya kewajiban apa? Dakwah. Ngajak orang. Biar menambahkan apa? Pahala.
Kamu nyuruh orang tahajud, dia ngelakuin tahajud, maka pahala tahajudnya untuk dia 100%, untuk kamu 100%. 100%. Dia nggak sholat gara-gara omongan kamu, dia sholat. Sholat dia 27 rakaat untuk dia, 27 rakaat untuk saya. Bagaimana kalau kamu punya santri banyak? Ribuan santrinya. Bagaimana kalau punya jamaah banyak? Masya Allah. Pahala kamu udah luar biasa. Meninggal dunia, pahala udah nanti. Wis dosa pirang-pirang. Dakwah enggak. Lalu diandelin apa? Nah, dengan dakwah ini kamu harus banyak pengelabuan. Bukan nipu ya, pengelabuan. S1, S2, padahal nggak ada kenggonya itu. Karena orang-orang zaman sekarang itu dikasih senjatanya itu. Mobil, punya Pajero kamunya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, terus pasrah Gusti Allah. Saya mau dakwah apa adanya Gusti, bagus. Tapi kalau masyarakat kamu yang pengen kamu dakwahi, mereka silau akan kekayaan, berarti senjata kamu adalah apa? Bikin rumah biar gede. Ketika ditanya di hisab di akhirat, kamu bikin rumah, AC banyak, motor banyak, rumah itu sampai 1000 kali 1000 meter. Buat apa kamu? Mubadir kamar ini. Jawaban kamu satu cukup. Ya Allah, bihaibatina. Untuk menambahkan wibawa saya. Lalu kalau kamu sudah wibawa mau apa? Biar ketika saya dakwah, mereka ittiba, mereka taat, enak ya. Tapi kalau cuman kamu ngapain rumah gede-gede tuh, biar nambah wibawa saya. Kalau kamu sudah wibawa mau apa? Mau dakwah ya, pengen niru masih pengen mau dakwah. Emang dakwah mendi kamu tuh? Ya pernah Gusti disiksa orang bilang. Paham nggak? Ya harus dakwah. Ingat temen apa kan orang, kamu kalau Jagger ya, kalau punya uang tuh ngomongin orang siapa aja tuh enak nggak? Paham nggak? Makanya mondok, habis mondok nih, usahakan kamu kuliah nah. Umur 17 tahun kan lulus kan SMA, 4 tahun S1, 21. Tambah 2 tahun S2, 23. Tambah S3 2 tahun lagi doktor 25. Umur 25 kamu doktor, bayangin. Peting keringan kanan enggak? Ya. Pada randak runduk. Kan ada orang yang memang berwibawa karena ilmu ada. Enggak punya titel, berwibawa, dihormati orang ada. Tapi ada orang yang memang enggak percaya dengan keilmuan kita. Ya, kita tunjukin ijazah kita. S1, S2, S3 kan. Foto saya nih, lihat sama saya Mesir, namanya, nggak apa-apa. Bukan kehadiran, supaya menambah dia, iya ya Pak, iya maaf. Kalau kaya tetangkrang, terus dokter, punya peternakan, punya perikanan, sugih. Siapa orang yang nggak takut? Apakah zaman sekarang ada yang takut sama Allah? Nah, hampir. Sekarang tuh takut sama orang-orang kaya, anak-anak. Sama para pejabat sekarang orang malah takut. Nah, kamu kalau bisa usahakan kaya, usahakan jadi pejabat. Kalau umurnya panjang, udah sekarang fokus mencari ilmu agama lillah, karena Allah. Man kanat himmatuhul akhirah. Barang siapa yang pikirannya, obsesinya, cita-citanya akhirat, maka ada 3 yang akan melengket pada dia. Jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Yang ketiga, wa atathud dunya raghimatan. Barang siapa yang ngapain saja tujuannya karena akhirat, maka atathud dunya raghimatan. Dunia akan merunduk-runduk mencari kamu, bukan kamu cari dunia, dunia cari kamu. Maka bagaimana caranya kamu dikejar-kejar dunia? Cari ilmunya karena akhirat, sholatnya karena akhirat. Nanti dunia akan datang dengan sendirinya. Ketika lulus pesantren, dunia melekat, wibawa kamu hebat, dakwah enak. Mertua nurut, bayangin mertua sampai bisa apa? Nurut kan enak.
menantu nurut, anak nurut, ipar nurut. Kamu tingkring begini sambil jabur tuh enak, pantes kelihatannya. Kamu usul begini-begini tuh diladenin. Kumpulan RT, ketua RT, kamu datang, minggir semua anak-anak. Kamu usul, jangankan usul kentut saja mereka pada hormat. Paham kan? Brot. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi maaf, kamu tukang rongsok, tukang bangunan. Jangankan kentut. Kamu usul berbagai macam usulan, dikokon menang. Cari gitu. Si pertimbangan sih aku. Ada wibawanya enggak? Enggak ada. Nah. Kamu usul, Pak, bagaimana kalau kita mengadakan pengajian? Soalnya di kampung kita ini nggak ada pengajian, orangnya awam semua, ini penting nih ngaji gini. Kamu merupus begitu ngomong, nggak punya apa-apa, nggak punya titel apa-apa. Dibalas dengan kentut kemarin. Cangkeme, menang. Pasti begitu. Gara-gara apa? Tidak ada wibawa. Punya uang mah enak ngatur istri anak-anak. Sholat. Iya, Pak. Ngaji. Iya, Pak. Jangan ikutan senam. Joget. Duduk di rumah. Iya, Pak. Enak, punya apa? Punya uang. Lah kamu jadi suami nggak punya uang. Kantong nggak punya, dia yang kerja. Anggur-angguran baik. Sholat. Sirai sholat. Dibalas kata-kata. Jangan ikut senam. Rainira lo senam. Kita punya wibawa nggak? Sampai istri nggak hormat, anak-anak nggak gara-gara kitanya nih. Maka niatkan mencari dunia bukan untuk mencari dunia saja. Paham ya? Ya, lidakwah ilayah fisabilillah, untuk berdakwah di jalan Allah. Biar ngomongin istri enak, tunduk beneran istri itu tunduk. Main HP terus, tutup HP. Quran baca. Ya Mas, itu istri. Kamu punya uang? Kasih dia emas, kasih dia skincare, kasih dia lipstick yang mahal, bedak yang mahal, kasih dia baju. Semua kebutuhannya dicukupi. Jangankan ngomong, jari kamu begini, dia paham. Ini orang kaya nih ya. Orang miskin begini. Ngapain jari ya? Nggak ada wibawanya. Paham ya? Jadi usahakan, tujuannya bukan untuk ke dunia akhirat. Wasawabu lan ganja, wasawabu lan ganjaran, wal adzabu lan siksa, wal mizanu lan timbangan, wan naru lan neraka, wasyiratu lan syirat, wal haudu lan telaga, wasyafa'atu lan syafaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.